Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang menjadi salah satu pertanyaan inti adalah benarkah pengusul bantuan presiden meminjamkan modal terlebih dahulu sebelum nantinya bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta rupiah itu dicairkan. Kita akan mengkonfirmasi hal ini kepada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan Muhammad Riza Damanik yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat sore Mas Riza, apa kabar? Selamat sore Mas Ayu, sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Riza, sebelumnya kami ingin menginformasikan terlebih dahulu dan juga kepada pemirsa bahwa kami juga sudah mencoba menghubungi dan mengundang Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Jufri, maksud kami Salim Lanjar, namun yang bersangkutan masih belum berkenan untuk ikut dengan dialog kita sore hari ini. Namun sebelumnya, Mas Riza, kita simak terlebih dahulu pernyataan Pak Salim yang viral di media sosial berikut ini. Saya tanya, ini ibu-ibu semuanya, ada apa? Mereka bilang mau terima bantuan dari presiden. Saya tanya, yang UMKM ya? Oh iya, 2.400.000. Nah, berapa banyak? Sekitar 125 orang. Siapa yang ngusul? Nah ini, yang finance, yang Estadana. Kebetulan berdampingan langsung dengan BRI. Saya bilang, kenapa dia yang ngusulin? Oh iya Pak. Nah, datanglah orang koperasi, 3 orang. Saya tanya bagaimana mekanismenya. Dia bilang ini nasabah kita semuanya Pak. Mereka ini kita pinjamkan uang, baru kita usulkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya tanya ke nasabah-nasabah itu ibu-ibu, bagaimana cara pinjamannya? Jadi ada beberapa langsung kasih contoh. Kami pinjam 3.400.000. Nah, kemudian yang kami terima cuma 2.700.000 jadi simpanan, tetap ada di Estadana. Dan mereka bantu kita urus untuk dapat bantuan dari presiden yang 2.400.000. Nah, kewajibannya bagaimana di Estadana? Dibayarkan pengembaliannya dari uang 2.700.000 itu, dari pinjaman 3.400.000 yang dipotong 700 sebagai simpanan. Kewajiban para nasabah itu setiap minggu mengembalikan 250.000 selama 25 bulan. 25 bulan itu 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan total 6.250.000. Wah, saya kaget. Berarti uang bantuan presiden untuk menghidupkan ekonomi kecil dan menengah oleh rakyat-rakyat ini yang kena dampak. Uang itu tidak cukup menutupi bunga dari pinjaman yang diberikan Estadana. Ya, Mas Riza, saya yakin Anda juga sudah menyaksikan video ini mungkin berulang kali. Bagaimana menjawabnya? Ya, pertama saya ingin sampaikan begini, Mas, bahwa kami hari ini ya saya sedang berada di Sulawesi Utara untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan tersebut benar atau tidak. Ya, karena kaitan dengan Estadana ini. Ya, mereka ini adalah lembaga pembiayaan ya, atau perusahaan pembiayaan yang mendapatkan izin melalui OJK. Jadi resmi, ya, yang di dalam peraturan menterinya terkait dengan pedoman umum bantuan produktif ini tadi, mereka ini diperbolehkan untuk mengajukan. Jadi ada 5 lembaga yang dapat menjadi pengusul dari Banpres produktif usaha mikro ini. Ya, yang pertama itu adalah dinas. Jadi kalau Pak Bupati mengatakan pemerintah daerah tidak dilibatkan, itu salah besar. Ya, karena dari 12 juta penerima Banpres produktif itu 44%-nya itu adalah usulan dari dinas, termasuk dari dinas tempat Pak Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dari koperasi. Ya, ada juga dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan lain yang terdaftar di OJK, yang jumlahnya sangat kecil sekali, ya hanya sekitar 7% dari total 12 juta yang kita distribusikan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertama tidak benar bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM tidak melibatkan pemerintah daerah, itu salah besar. Ya, yang kedua, bahwa ada
ya dugaan sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, ya ada upaya untuk menggiring atau mengiming-imingi atau upaya-upaya yang merugikan penerima Banpres produktif, kami berkoordinasi dengan OJK. Ya, Pak Menteri Koperasi dan UKM sudah menyampaikan kepada kami untuk segera melakukan koordinasi kepada OJK, melakukan pendalaman terhadap ini, dan tadi kami sudah bertemu, ya. Sementara ini temuannya lebih kurang, ya saya ingin sampaikan di sini, Ya, bagaimana, Mas? bahwa temuannya sementara bahwa perusahaan ini, ya itu tidak menyampaikan atau tidak mengusulkan nasabah baru. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati. Sementara ini informasinya demikian, ya yang kami dapatkan dari OJK. Jadi Tidak ini adalah mengusulkan. nasabah, ya. Jadi yang diusulkan itu kan tadi kan disampaikan oleh Pak Bupati itu adalah nasabah Ya, katanya baru ada yang 125 diiming-imingi. orang itu, Mas Riza. Ya, jadi itu bukan itu. Ini adalah nasabah lama, ya. Mereka adalah usaha mikro dan 100% adalah perempuan-perempuan, ya, yang pinjamannya itu pada kisaran 1 juta sampai 3 juta rupiah. Nah, mereka ini diusulkan karena memenuhi syarat, ya, penerima Banpres produktif. Nah, tapi meski demikian, tentu kami sudah berkoordinasi kepada OJK untuk OJK melakukan pendalaman. Apakah benar ada praktik-praktik yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi? Sekiranya benar, ya tentu kita ingin harus ada tindakan yang tegas. Ya, kita sudah sampaikan tadi kepada OJK untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya. Dan saya kira OJK akan segera melakukan tindakan pendalaman itu. Baik, Mas Riza, tahan sebentar. Itu kita tunggu tentu investigasi yang saat ini tengah dilakukan dan melibatkan OJK juga karena ini pihak ketiga dan ada perusahaan finansial. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak semua muaranya dikumpulkan saja lewat dinas? Kenapa harus ada pihak ketiga? Apalagi ini ada perusahaan yang walaupun memang menurut standar dan sudah terdaftar di OJK. Namun ditahan sebentar, dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Mas Riza, jadi saya akan konfirmasi ulang. Jadi 125 orang itu nasabah lama Estadana Ventura dan memang mereka ini tengah diusulkan untuk menjadi penerima dana bansos sebesar 2,4 juta rupiah itu ya Mas Riza ya? Informasi sementara begitu, Mas. Tentu kita dalamin ya. Oke, pertanyaannya kemudian kenapa harus dicairkan dulu? Benar tidak itu dicairkan dulu dananya sambil menunggu dana dari pemerintah pusat ini cair? Tidak, saya kira itu keliru besar ya. Karena begini, ini kan prosesnya langsung ke penerima. Jadi data masuk diusulkan oleh 5 lembaga pengusul, termasuk dinas, ya, termasuk kementerian lembaga juga kami terima, ya. Lalu juga dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan yang terdaftar di OJK, begitu ya. Lalu ada kriteria-kriteria lain dalam kaitan dengan mereka yang boleh mendapatkan, ya, bukan ASN, bukan TNI Polri, bukan pegawai BUMN, ya, mereka juga usaha mikro, gitu ya, tidak sedang kredit atau tidak sedang meminjam kredit modal kerja maupun modal investasi di perbankan, misalnya dan seterusnya. Nah, selama mereka memenuhi syarat itu dikirimkan kepada kita. Lalu kita lakukan cleansing pendataannya, ya, supaya tidak terjadi duplikasi dan lain-lain. Lalu bersama-sama dengan OJK, ya, Kementerian Keuangan. Saya baru tadi diskusi juga dengan dinas juga di daerah bersama dengan BPKP untuk melihat validasi data tersebut dan seterusnya, ya. Lalu apabila mereka memenuhi syarat itu semua dan datanya sudah bersih, maka bank penyalur dalam hal ini BNI, BRI, ya, Bank Syariah BNI itu mentransfer langsung kepada penerima. Jadi tidak ada pakai perantara itu. Jadi langsung kepada penerima usaha mikro tadi itu. Bila mana dia sudah punya rekening, maka dia langsung masuk ke rekeningnya. Bila mana belum punya rekening, maka rekeningnya dibuka. Apalagi dipinjami terlebih dahulu dengan bunga ya, itu tidak ada ya? Nggak ada itu tidak ada. Ya, itu tidak mungkin juga karena persyaratannya bukan itu, tidak bisa itu. Ini kan diterima kepada mereka pelaku usaha mikro, ya, yang tadi saya sebutkan syarat-syaratnya tadi, begitu. Tapi keterangan dari Pak Bupati,
Iya, itu tadi disampaikan ketika menanyakan warga yang sedang mengantri itu dicairkan terlebih dahulu dengan bunga sekian persen dan harus dilunaskan nanti sampai 125% kalau dalam tempo waktu tertentu. Itu bagaimana duduk perkaranya, Mas Riza? Iya, tentu ya informasi itu kami terima ya, dan tadi sudah kami sampaikan kepada OJK juga, dan OJK sejak Selasa kemarin juga mendalami hal ini, hanya saja terhenti karena ada libur nasional ya. Tapi mereka mengatakan bahwa sedang mendalami ini dan insya Allah dalam pekan depan itu sudah terang lah ya. Dan besok pun Mas Wahyu kami akan datang bertemu dengan Pak Bupati rencananya ya untuk mengetahui dengan lebih detail informasi yang beliau terima ya. Tentu kalau memang ada penyimpangan baik itu dalam proses pengusulan ya penerima Bampres ini maupun dalam kaitan dengan pencairan dana Bampres ini, misalnya ada pungutan-pungutan ya dan seterusnya ya. Pak Menteri berpesan dan sesuai dengan aturan di kita itu harus diproses secara hukum ya. Kalau yang melakukan pungutan-pungutan orang per orang tentu ini pungli, dan kita sudah punya cyber pungli yang untuk bisa mengambil tindakan. Kalau dilakukan oleh koperasi-koperasi sebagai pengusulnya yang melakukan praktik manipulatif ataupun praktik pungutan liar tadi, tentu itu juga harus diberikan sanksi, dan kami di Kementerian Koperasi bisa memberikan itu. Dan apabila ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan, apakah itu perbankan maupun non perbankan, termasuk perusahaan yang tadi saya sampaikan ya, ekstradana ini, maka ini pun akan diberikan sanksi apabila mereka ditemukan melakukan praktik-praktik pungutan tadi. Jadi yang sedang ditelusuri adalah prakteknya yang kemungkinan ada yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku, begitu Mas Riza ya? Ya, itu kan karena ini supaya jelas juga, supaya yang informasinya bisa diterima masyarakat luas, tidak hanya yang di Bolaang Mongondo, tetapi seluruh warga pengusaha UMKM ini yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, supaya paham bagaimana mekanismenya. Jadi mekanismenya kan sejak awal ya, kalau mereka bisa ke dinas. Ya, pelaku usaha mikro kita itu bisa ke dinas mendaftarkan diri ya. Selama tadi saya sampaikan mereka bukan ASN, TNI, Polri, bukan pegawai BUMN ya, lalu juga tidak sedang kredit di bank, lalu juga pelaku usaha mikro ya. Nah, mereka bisa mengajukan melalui dinas. Atau kalau mereka dinasnya dinas terkait atau UMKM langsung atau dinas koperasi terkait langsung di dinas daerahnya koperasi masing-masing UMKM. ya. Atau mereka anggota koperasi, misalnya mereka bisa mengajukan diusulkan oleh koperasinya. Ya. Nah, itu juga bisa mengusulkan. Jadi, walaupun lewat koperasi nanti dananya juga cair langsung masuk ke rekening pribadi ya, Mas ya? Masuk ke pribadi-pribadi. Jadi agak mustahil itu kalau ada dananya tercecer di tengah, itu agak mustahil ya. Karena itu langsung diterima oleh orang per orang, begitu. Makanya Pak Menteri selalu mengingatkan proses yang kritis ini kan ada di tahap pangkal nih, pengusulan sama saat pencairan. Nah, kalau ada dalam proses pengusulan ini ada pungutan-pungutan atau dalam pencairannya ada pungutan-pungutan, laporkan kepada kami. Ya. Dan juga perlu diketahui Mas Wahyu, di tiap daerah itu juga sudah dibentuk ya, ada satgas-satgasnya. Ya, ada 8 orang di tiap-tiap provinsi yang sudah kita SK-kan, yang dalam hal ini juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Oke, jangan sampai ada praktek-praktek menalangi dulu ya, dana talangan ya, sebelum dana itu mengucur ke pribadi ya. Kemudian yang bersangkutan nanti akan berurusan dengan pihak finansial yang berkaitan begitu ya. Oke, baik Mas Riza, kami akan nantikan terus perkembangannya. Bagaimana besok sesuai tadi yang Anda sampaikan, besok mudah-mudahan sudah ada hasilnya, kami akan follow up terus. Riza Damanik, Staf Sus Menteri Koperasi dan UMKM, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.